Firaun dapat siksa kubur nggak? Enak nggak dapat siksa kubur? Nggak dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun. Di mumi tidak dikubur. Enak ya, Firaun nggak dapat siksa kubur. Nggih, niku wau enten video beberapa sudut pandang tentang siksa dan nikmat kubur. Kita sejak kecil sudah tahu bahwasanya di kubur, dalam kuburan itu kita meyakini bahwa ada orang yang disiksa karena keburukannya, ada orang yang mendapat nikmat dia karena jasa kebaikannya. Terus ada yang mengatakan, lah kalau Fir'aun tidak dikubur, orang-orang yang mati ditelan, dimakan binatang buas, kan ya ora oleh siksa kubur, ya gak setelah nikmat kubur wong dekne ora dikubur kan. Nek nang keterangan kitab niki kitab dasar tauhid nang ngene umume santri-santri ngaji niku dikasih logika yang kita semua bisa menalar. Saat kita menggali sebuah kuburan, itu yang kita temukan adalah tulang-tulang. Sing kono ya kaya-kaya gak ana bekas siksa utawa sing ana iku sing secara mudah dinalar iku rata-rata ya kita tahu ini habis karena busuk dimakan tanah, yang tulang ini yang paling kuat di antara anggota badan iki yang masih tersisa. Logika yang dibangun di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu, iya, nikmat kubur itu ada, baik yang dikubur maupun yang dimakan binatang buas utawa sing sekalian digawe mumi, diawetkan sing model ndak tersiksa mereka dalam kubur. Tapi kita tahu sebenarnya yang mendapat nikmat itu roh kita atau jasad kita. Nah sebenarnya itu yang mendapat nikmat maupun siksa itu roh. Karena yang bertanggung jawab ini roh, maka yang mendapat apresiasi nikmat atau yang mendapatkan sanksi berupa diazab ini roh. Maka diberilah kita gambaran oleh Allah dalam tidur. Kita itu mimpi. Nek sing seneng-seneng ya ngalami mangan-mangan, nek perlu ya jalan-jalan bareng cah wedok sing ayu. Itu kan sebuah kenikmatan tapi terjadi dalam mimpi. Sedang jasad kita ya tergeletak di kamar gitu. Atau seseorang mengalami mimpi yang sangat buruk. Sedangkan jasad kita ya masih di situ. Nah, gambaran ini yang menjadi logika. Jika kita di dunia saja bisa mengalami sesuatu yang jasad kita orang lain menyaksikan ya sama seperti itu. Maka di kuburan kalau kita membantah nyatane ya sik ning kene ndi ora ning siksa. Sebenarnya yang disiksa dan yang mendapat nikmat itu rohnya, bukan jasadnya. Kalau jasadnya, yo kalau ingin terhindar dari kubur ya mudah saja, sediakan peti yang khusus, lantas wes aku pasti aman dari siksa kubur karena apa? Ya kan aku nggak dikubur. Nah ini logika yang pertama. Setelah kita memahami bahwasanya yang mendapatkan baik dan buruk dari akibat perbuatan kita itu adalah roh kita, bukan jasad kita. Karena bagaimanapun jasad itu kembalinya kepada bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah ini kami ciptakan engkau. Apanya yang diciptakan? Ya jasadnya. Sedangkan roh ya beda lagi. Ketika jasad ini sudah dijadikan di alam kandungan, maka Allah berfirman fa'ansha'na khalqan akhar. Kami ciptakan makhluk lain. Nah, makhluk lain itulah yang berupa roh, dan roh itulah yang bertanggung jawab. Kalau seseorang berkeyakinan siksa kubur tidak ada, karena apa? Karena siksa kubur itu hanya bagi mereka yang dikubur. Berarti nggak adil kalau nggak ada. Oh, bukan seperti itu. Jadi alam kubur itu sebenarnya yang menjadi siksa itu alam barzakh. Barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Kalau kita meyakini Fir'aun tidak disiksa, bahkan Quran memberi keterangan. Pagi sore Fir'aun itu ditampakkan. Iki loh,
Nah, dijak jalan-jalan yang neraka. Iki lho, sumben balasanmu itu ngene, sumben hari kiamat. Jadi saat ini Firaun itu sudah menderita. Apanya? Ya tentu bukan jasadnya. Jasadnya kalau kita teman-teman lagi, oh ya gak disiksa malaikat gak rene. Lah kan ngono. Dan bahkan itu pun banyak logika. Mungkin di Indonesia sebagian besar ada orang yang jasadnya itu diawetkan, entah daerah mana, Toraja. Lah itu kan ada. Berarti mereka tidak sisa kubur dong. Nah, ternyata kalau kita menggali di sini, kalau Allah berfirman bagi orang kafir itu ada yu'raduna, mereka itu ditampakkan setiap hari. Bagi orang beriman sama. Bahkan Nabi itu pernah menganalogikan bahwasanya orang yang mendapat yang berjasa kebaikan itu di alam kubur itu sudah mendapatkan nikmat dari beberapa nikmat di surga. Maka di antara doa ulama, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinnah. Ya Allah, jadikan kuburnya. Maksudnya alam yang saat ini dia berdomisi itu menjadi taman-taman surga. Artinya keindahan. Lah kalau orang kafir itu ya bisa jadi kebalikan. Maka doanya orang sekitar kita, ulama sekitar kita ketika ngimami tahlilan, ngimami doa mayit itu wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin. Jangan kau jadikan kuburannya itu sebagai jurang-jurang dari antara sekian jurangnya neraka. Artinya doa ini dimunculkan karena adanya siksa dan nikmat kubur. Nah, banyak kisah cerita tentang bagaimana kronologi malaikat itu datang. Kalau malaikatnya mendatangi orang kafir itu garang pun. Kalau malaikatnya datang kepada orang beriman yang soleh, tentu mereka sopan. Karena mereka tahu. Bahkan ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab ketika didatangi malaikat. Itu justru malaikat dibentak. Dan bagaimana bentakan yang terakhir? Lucunya itu, malaikat kowe kok petakon, aku sapa pangeran. Kowe gak sungkan lah kira-kira. Mbek wong sing swinggir lah karena kuburan Sayyidina Abu Bakar, kuburan Nabi itu di sebelahnya, di atasnya kuburannya Nabi, Sayyidina Umar. 3 orang ini yang dikubur dalam raudhah. Akhirnya malaikat ya sungkan. Berarti orang yang beriman, yang beramal soleh dan terpercaya, ini malaikat tidak berani macam-macam sing kegarangan. Berarti kebalikannya. Nah, nek wong iki wis berung kebangetan ya kira-kira ya tambah maca kereng. Nek nakoki ya kira-kira ya tambah kereng. Takon ra iso ya mesti disiksa. Nah, keyakinan seperti ini nek kula pribadi masih tetap meyakini yang seperti itu. Kalau meyakini siksa kubur tidak ada, itu suatu kekeliruan. Karena bagaimanapun orang yang di alam kubur itu, di alam barzah maksudnya, tahu betul. Ya mungkin di antara siksa yang paling parah adalah siksa getun. Karena apa? Ya di Al-Quran itu ada kejelasan. Ya Allah, aku uripno, aku tak ngamal soleh. Rabbana farji'na na'mal solihan. Ya Allah, tolong aku kembalikan ke dunia, aku tak ngamal soleh. Inna mungkin saya aku temen yakin nek tiba elek ku balesane elek, nek apik balesane apik. Tiba saiki aku penuh penderitaan muga ge biyen ora. Dadi nikmat dan siksa. Kalau siksa ya yang paling parah itu adalah siksa penyesalan. Dan itu selain siksa-siksa yang lain loh ya. Siksa yang paling parah itu penyesalan. Lah mula nek pesen kula ya mumpung urung getun ya sadar. Nah, nek sering diwaca Gus Bahak kalame ulama, menungso urip kuwi turu, seumben nek wis mati tangi. Sadar. Artinya sadar apa? Ya kebenaran yang sejati itu seperti itu. Saiki kan asrang-reken ya perkara mikir utang, mikir cewek, mikir kendaan kan iso wae. Ya perkara apa? Ya ngono kuwi sing galakno ora sadar. Nggih, niku sepintas saking kula, pesen kula meyakini siksa kubur itu suatu kelaziman karena bisa dilogika juga. Ketika sampean tidur jasad sampai tetap di situ, tapi yang tersiksa rohmu. Mengalami mimpi itu sebuah kebenaran. Ya, apapun itu, tapi itulah bisa dijadikan takbir. Kalau meyakini sebaliknya siksa kubur tidak ada, justru yang aneh. Itu justru yang aneh. Kalau menurut saya malah aneh. Kenapa?
ya ndak menunjukkan kebenaran Rasulullah, ndak menunjukkan kehebatan dan kuasa Allah. Oh, berarti Gusti Allah nggak mampu menyiksa. Kira-kira pangeran kena mbok akali lah. Nah, nek rata kuburan wis aku iso lolos teko kubur. Iku berarti ngakali pangeran, dan pangeran kowe kaya-kaya wis lemah, nggak mampu menyiksa orang yang sekiranya wong mau iso ngakali. Ya nggak begitu. Jadi hati-hati meyakini kebenaran yang sudah nas, dan ini ijma ulama yang ada sanad dari Rasulullah, dan ini ada kebenaran yang dibenarkan kitab suci Al-Qur'an. Hati-hati ojo nganti komen utawa duwe persepsi keyakinan sing ora bener. Minimal nek kowe duweni keyakinan iku ada pijakan dari Quran dan hadis. Niku agar tidak sesat dan menyesatkan. Niku mung pesen kula. Nggih, sekap semonten niki pesen kula ten pribadi kula, coba cek gak gampang benarno pikirane dhewe, kudu dikontrol nganggo Quran hadis. Nggih, sepuntene sing kathah. Adanallahu wa iyyakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.